Dulu dalam sebuah pertempuran, Nabi melihat Salamah ibnul Aqwa berperang membawa pedang tapi tidak ada perisai. Tahu perisai kan? Apa namanya tuh? Tameng. Jadi Salamah ini ibnul Aqwa pergi berperang membawa pedang tapi tidak ada tameng. Nabi melihat Salamah, kesini. Kamu udah punya tameng? Kata Salamah, tidak ada ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengambilkan tameng dan diberikan kepada Salamah ibnul Aqwa. Selesai bertempur, Nabi kita melihat Salamah tidak lagi memakai tameng itu. Kata Nabi SAW, wahai Salamah, tameng tadi di mana? Salamah ibnul Aqwa mengatakan, ya Rasulullah, aku lihat pamanku nggak punya tameng, akhirnya saya kasih pamanku. Nabi SAW tersenyum, beliau mengatakan, wahai Salamah, kamu seperti doa orang-orang dulu. Ya Allah, berikan aku teman yang aku cintai melebihi diriku sendiri. Ya Allah, berikan aku seorang teman yang aku cintai melebihi aku mencintai diriku sendiri. Ya karena tameng ini kan soal hidup dan mati kan. Tetapi Salamah radhiyallahu anhu memberikan tameng ini kepada paman, padahal sama-sama butuh keselamatan dan kehidupan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wahai Salamah, kau seperti, sambil Nabi kita tersenyum, seperti doa orang-orang dulu. Ya Allah, berikan aku seorang teman yang aku cintai melebihi aku mencintai diriku sendiri. Maka Anda jangan salah bahwa teman itu rezeki yang sangat luar biasa. Agar Anda tahu bahwa teman Anda rezeki yang luar biasa, nanti meninggal dulu. Ya, begitu meninggal, mobil Anda nggak pernah doain tuh. Rumah Anda juga nggak doain. Tapi rezeki yang bernama sahabat ini, ya salam, tengah malam sengaja dia bangun untuk mendoakan Anda. Makanya jangan sempit-sempit kali memahami rezeki itu. Rezeki itu uang. Emangnya kalau Anda mati uang itu bakal doain Anda? Ya tidak. Rezeki yang luar biasa adalah teman Anda, tapi teman yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan terakhir dalam kajian Asmaul Husna adalah nama Allah yang ke-70, yaitu Al-Wahhab, yang berarti Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Memberi. Penggunaan Al-Quran terhadap kata Al-Wahhab adalah pemberian-pemberian yang dilatar belakangi doa. Jadi pemberian-pemberian Allah disebabkan karena doa, inilah Al-Wahhab. Nah,
kadang-kadang Allah memberi walau tidak ada doa dan permintaan. Pemberian seperti ini dinamakan dengan Al-Karim. Insya Allah akan datang. Al-Karim artinya yang maha memberi tanpa ada permintaan dan doa. Baik, malam ini insya Allah kita akan memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-71, yaitu Al-Ghani. Al-Ghani berarti maha kaya. Nah, dalam bahasa Arab, ghani biasanya disambungkan dengan dua harf jar. Maka Allah kaya dengan dan kaya dari. Kaya dengan maksudnya Allah memiliki segala-galanya. Kalau kaya dari maksudnya Allah tidak butuh apa-apa lagi. Kaya dengan pengertian yang pertama, bahwa Allah maha memiliki segala-galanya. Anda lihat pada ayat 64 dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Dialah Allah yang memiliki segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, lagi maha terpuji. Jadi perhatikan ayat ini, Allah menyebutkan Al-Ghani hubungannya dengan milik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah pemilik semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Setelah Allah berbicara tentang milik, kemudian Allah berfirman, wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Dan sesungguhnya Allah dialah yang benar-benar maha kaya. Jadi kemahakayaan Allah pada ayat ini artinya Allah memiliki semua yang di langit dan di bumi. Keinginan Anda dan kebutuhan Anda tidak mungkin di luar langit dan bumi. Apapun keinginan Anda nggak akan keluar dari batas langit dan batas bumi. Dan ketika Allah mengatakan pemilik semua yang ada di langit dan isinya, pemilik semua yang ada di bumi dan isinya, pemiliknya adalah Allah. Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa semua kebutuhan kalian, keinginan kalian, bahkan milik kalian yang sekarang, aku pemilik yang sesungguhnya. Jadi ketika Allah mengatakan lahu ma fis samawat, Allah pemilik langit dan bumi, artinya Allah sedang mencabut segala milik. Kalian merasa memiliki, tidak? Hak milik kalian aku cabut. Karena yang memiliki langit dan isinya adalah aku, yang memiliki bumi dan isinya adalah aku. Allah katakan aku adalah pemilik karena Allah nggak pernah berpisah dengan yang Dia miliki. Tetapi Anda pasti suatu saat berpisah dengan apa yang Anda miliki. Milik Anda ini hilang atau Anda yang hilang. Intinya Anda dengan milik Anda akan berakhir, akan terpisah. Tetapi Allah dengan apa yang dimiliki oleh Allah tidak akan berakhir kecuali karena Allah yang memusnahkan miliknya. Baik. Jadi ayat 64 surat Al-Hajj, Allah sebutkan kekayaannya berhubungan dengan miliknya. Ini berarti Allah maha kaya karena memiliki segala-galanya.
Subhanallah, Allah tidak hanya memiliki yang bersifat materi dan lahiriah. Allah memiliki harta untuk Anda. Allah memiliki uang untuk Anda. Lebih dari itu, hanya Allah satu-satunya yang memiliki hal-hal yang batiniah. Maka hanya Allah yang memiliki bahagia untuk Anda. Hanya Allah yang memiliki tenang untuk Anda. Hanya Allah yang memiliki rasa aman untuk Anda. Semua manusia di muka bumi ini, kemampuan mereka memberi hanya pada batas-batas yang bersifat materi. Ada yang bisa memberikan Anda uang, ada yang bisa memberikan Anda rumah, ada yang bisa memberikan Anda aset. Tapi apakah ada manusia yang memberikan Anda sesuatu yang bersifat batin? Enggak ada. Maka enggak ada orang yang bisa memberikan Anda bahagia. Enggak ada orang yang mampu memberikan Anda rasa aman. Jadi Allah Maha Kaya karena Dia memiliki segalanya untuk kita. Kalau kebutuhan Anda adalah materi, segala materi Allah pemiliknya. Kalau yang Anda butuhkan adalah sesuatu yang bersifat batin, semuanya pun Allah memilikinya untuk Anda. Jemaah sekalian, sempurna milik Allah karena maka Dia dinamakan Maha Kaya. Sempurna milik Allah dengan pengertian yang pertama, bahwa semua milik-milik Allah itu tidak ada yang berkurang dengan pemberian. Miliknya manusia akan berkurang dengan pemberian. Uang Anda 1 miliar, begitu Anda memberi 1 juta, itu pasti berkurang. Makanya milik kita sebanyak apapun itu milik yang lemah, karena dia berkurang dengan pemberian. Tetapi milik Allah Azza wa Jalla tidak pernah berkurang, meski di setiap detik Allah terus-menerus memberi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibnu Adam, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum," seandainya kalian semua yang aku ciptakan, baik jin atau manusia, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir lahir, semuanya berkumpul di satu tanah lapang yang luas, masing-masing meminta keinginan apa saja. Yang satu bilang, aku ingin tanah 5.000 hektar, uang 5.000 triliun, istri sebanyak 100. Kalian semua, jin manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, berkumpul bersamaan dalam satu lapangan, saat yang sama semuanya minta keinginannya. Apapun silakan minta. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alata. Lalu keinginan kalian semua aku penuhi. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Milikku, kekayaanku sedikit pun tidak berkurang, kecuali seperti air laut yang berkurang di ujung jarum. Ini air laut, celupkan ujung jarum. Berapa banyak air laut yang berkurang di ujung jarum? Setetes pun tak ada. Kata Allah Azza wa Jalla, hanya seperti itulah kekayaanku yang berkurang ketika kalian jin dan manusia, dari yang pertama dan terakhir, meminta kepada aku apa saja dalam waktu yang bersamaan. Makanya saya katakan tadi, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna dalam kekayaan. Sempurna kekayaan Allah, pertama karena kekayaan itu tidak berkurang dengan pemberian. Nah, inilah sebabnya Allah Maha Memberi. Karena kekayaannya tidak berkurang dengan pemberian. Dan itu sebabnya manusia tidak ada yang maha memberi. Adanya juga manusia yang kikir.
karena milik manusia akan terkurangi dengan pemberian. Nomor dua, jamaah sekalian, sempurna kekayaan Allah, sempurna kekayaan Allah Azza wa Jalla, karena kekayaan Allah itu kekayaan yang disertai dengan kasih sayang. Jadi antara kekayaan Allah dengan kasih sayang Allah tidak pisah, melainkan menyatu. Kekayaan Allah dengan kasih sayang Allah tidak bisa dipisahkan. Itu sebabnya semua hamba di langit dan di bumi mendapatkan bagian dari kekayaan Allah. Tetapi Allah membagi-bagikan kekayaan dengan kebijaksanaan, bukan dengan keinginan kita. Ada yang dikayakan oleh Allah dengan harta, tetapi miskin soal anak-anak. Ada orang yang dikayakan oleh Allah dengan anak-anak yang saleh, tetapi miskin dengan harta. Ada yang dikayakan dan dicukupkan Allah kesehatan, tetapi dimiskinkan oleh Allah dalam hal keuangan. Jadi Allah mengkayakan, artinya Allah maha mencukupi dengan kecukupan yang berbeda. Si fulan dicukupi oleh Allah kesehatan, tetapi minus dalam hal uang. Si fulan dicukupi Allah ketakwaan, tapi minus dalam hal materi misalnya. Jadi Allah menempatkan kecukupan pada orang yang tepat sesuai dengan bentuk yang tepat. Percayalah, kita semua diberi oleh Allah kekayaan dalam arti kecukupan. Tapi kekayaan yang Allah berikan sesuai kebijaksanaan Allah. Si fulan Allah beri kekayaan anak, semua anak-anaknya saleh, bahkan beberapa anaknya hafal Quran, tapi Allah tidak memberikannya kekayaan. Si fulan Allah berikan kekayaan materi, tapi Allah tidak memberinya anak-anak yang saleh, ya apalagi yang hafal Quran. Nah, jadi Allah maha bijaksana tentang kekayaan dan kecukupan yang akan Dia bagi-bagikan. Tapi tidak ada hamba yang tidak dikayakan dan dicukupkan oleh Allah. Semuanya dicukupi oleh Allah. Nah, baik jemaah sekalian. Lalu nomor dua, Allah maha kaya. Nomor satu tadi maha kaya dalam arti memiliki segala-galanya. Kemudian maha kaya yang kedua dalam pengertian Allah tidak butuh siapa-siapa dan apa-apa. Kalau kaya masih butuh, itu bukan kaya beneran. Tetapi kayanya Allah adalah kaya yang sempurna, kaya yang sesungguhnya, karena kayanya Allah hingga Allah tuh nggak butuh apapun dan siapapun. Penguasa-penguasa selevel presiden, selevel raja-raja, apa Anda pikir mereka tidak butuh? Butuh mereka sangat banyak. Dan butuh-butuh yang banyak ini adalah ranah kemiskinan dan kefakiran. Raja, kekayaan Anda cuma kekuasaan. Soal kesehatan Anda nggak ada, berarti kesehatan Anda miskin. Soal keadilan dan ketakwaan Anda nggak punya, berarti Anda miskin keadilan. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya hingga Allah tak butuh siapapun dan apapun. Itulah sempurnanya kekayaan Allah. Kekayaan dengan pengertian Allah maha tidak membutuhkan. Inilah antara lain yang terkandung pada ayat 97 dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan diwajibkan atas manusia menunaikan haji untuk Allah kalau sudah ada kemampuan. Siapa yang tidak mau berhaji, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya. Maha kaya dalam arti haji kalian bukan butuhnya aku, kata Allah, tetapi hajinya kalian
Kalian yang butuh, bukan aku. Jadi Allah ingin katakan, aku perintahkan kalian haji karena haji itu kebutuhan kalian, bukan kebutuhanku. Karena aku ghaniyun 'anil alamin. Aku maha kaya dari kalian. Artinya, aku nggak butuh kalian. Dan aku nggak butuh haji kalian. Nah, ayat ini satu sindiran kepada orang-orang kaya yang merasa rugi dengan haji. Saya kalau berhaji, oh itu kan urusannya puluhan bahkan ratusan juta. Jadi terhadap orang-orang yang hitung-hitungan soal ibadah dan haji, Allah mengatakan, kalian hitung-hitungan, aku maha kaya. Jangan pikir kekayaan kalian dalam haji itu untungnya buat aku, kata Allah. Aku nggak butuh kalian sama sekali. Baik, jadi kesimpulan, inilah dua pengertian Allah maha kaya. Maha kaya dalam milik, bahwa Allah memiliki segalanya. Di langit dan di bumi Allah pemilik. Yang lahiriah, yang batiniah Allah pemilik. Lalu maha kaya yang kedua adalah maha kaya bahwa Allah tidak butuh apapun dan siapapun. Jamaah sekalian yang saya hormati, Al-Quranul Karim menyebutkan nama Al-Ghani sebanyak 18 kali. Sebanyak 18 kali. 18 kali Al-Ghani dalam Al-Quran, 10 kali diantaranya bergandengan dengan Halim. Ghaniyun Halim, itu 10 kali. Dengan Hamid, Ghaniyun Hamid sebanyak 10 kali. Ghaniyun Halim 1 kali. Ghaniyun Karim 1 kali. Selebihnya Al-Ghani tanpa bergandengan. Jadi 12 kali bergandengan, berarti 6 kali mandiri, tidak bergandengan. Penggandengan terbanyak adalah Ghaniyun Hamid sebanyak 10 kali, Ghaniyun Halim sebanyak 1 kali, Ghaniyun Karim sebanyak 1 kali. Baik, Ghaniyun Hamid, Allah maha kaya, Hamid maha terpuji. Digandengkan kemahakayaan dengan maha terpuji karena kekayaan Allah adalah kekayaan yang betul-betul terpuji. Karena tidak butuhnya Allah adalah tidak butuh yang terpuji. Manusia tidak butuhnya, manusia tidak terpuji. Makanya dalam surat Al-Lail tentang Abu Jahal, Allah berfirman, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu taghna. Manusia akan cenderung melampaui batas. Ar-ra'ahu taghna, kalau dia merasa tidak butuh lagi orang lain. Jadi rasa tidak butuh manusia ini adalah kekurangan. Karena rasa tidak butuh itu mengakibatkan manusia menjadi sombong. Nah, adapun tidak butuhnya Allah, Hamidun terpuji. Jadi hakikat berbeda. Hakikat Allah dengan hakikat kita dua hakikat yang berbeda. Di dalam hakikat manusia tidak membutuhkan yang lain itu tercela. Tapi dalam hakikat Allah tidak membutuhkannya, Allah itu terpuji. Sama-sama tidak butuh, tapi tidak butuhnya Allah terpuji, tidak butuhnya manusia tercela. Baik, seperti apa penjelasannya? Tidak butuhnya Allah yang pertama, Allah tidak butuh anak, Allah tidak butuh istri, Allah tidak butuh sekutu. Tidak butuhnya Allah terhadap syirik. Bukankah ini sesuatu yang terpuji? Terpuji Allah karena Allah tidak butuh anak, Allah tidak butuh istri, Allah tidak butuh sekutu. Baik,
Makanya tidak butuhnya Allah terpuji, karena tidak butuhnya Allah yang pertama. Allah tidak butuh yang bernama syirik. Anak Allah tidak butuh, istri Allah tidak butuh, penolong Allah tidak butuh. Baik. Nomor dua, Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, karena Allah Subhanahu wa taala yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Terpuji Allah dalam kekayaannya karena pemberian-pemberian Allah selalu lebih dari kebutuhan. Nomor dua, selalu di luar perkiraan. Pemberian Allah selalu lebih dari kebutuhan kita. Kebutuhan Anda hari ini 300.000, tapi coba lihat Allah berikan Anda kecukupan sebanyak mungkin lebih dari 1 juta. Makanya menjelang tidur, saya sering sampaikan entah di sini atau di mana, hamdalah menjelang tidur Anda bacakan dengan hati yang paling dalam. Saya yakin kalau Anda bacakan hamdalah menjelang tidur itu dengan hati Anda yang paling dalam, minimal Anda tersentuh dan maksimal Anda akan menangis. Kalau Anda bacakan hamdalah jelang tidur, kata Nabi, berarti Anda telah memuji Allah dengan semua pujian yang ada di langit dan di bumi. Insyaallah Anda hafal alhamdulillahilladzi kafani sambung. Pantasan gak pergi umrah, zikir tidur aja belum hafal. Tapi Anda pasti malu kan? Alhamdulillahilladzi kafani. Begitu Anda rebahkan tubuh, hamdalah ini mengajak Anda untuk berfikir nikmat hari ini. Alhamdulillahilladzi kafani. Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mencukupi segalanya. Hari ini kesehatan dicukupi, hari ini keselamatan dicukupi. Tadi aku dalam perjalanan bisa aja terjadi kecelakaan, tapi hari ini keselamatan dicukupi. Hari ini pertolongan dicukupi. Segalanya hari ini telah Engkau cukupi sehingga hari ini nggak ada yang kurang. Wa awani, segala puji bahwa saat ini aku diberikan tempat bermalam. Di sana ada yang bermalam di bawah jembatan, ada juga yang bermalam di kamar rumah sakit, ada juga yang bermalam di ruang operasi, ada juga yang bermalam dengan vonis dokter, ini sudah di luar kemampuan manusia, tinggal nunggu mukjizat. Anda tidur nanti malam, kanan istri, kiri anak-anak, semuanya sehat walafiat. Di rumah sakit sana seorang ayah dan ibu nungguin anak sedang sakit keras. Wa awani, ya Allah terpuji Engkau berikan tempat bermalam. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Ya Allah terpuji Engkau berikan makan, Engkau berikan minum. Dan sekarang saatnya aku tidur dalam keadaan lapar. Di sana ada yang gak bisa tidur karena lapar. Alhamdulillahilladzi manna alayya fa afdal walladzi a'tani fa ajzal. Ya Allah segala puji Engkau memberi lebih dari kebutuhan. Nah, makanya tadi Al-Ghaniyul Hamid, Maha Kaya Maha Terpuji, karena pemberian Allah selalu lebih dari kebutuhan. Nomor dua, pemberian Allah ini sering tidak diduga-duga. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan di antara tanda ketakwaan bahwa seseorang
sering mendapatkan pemberian Allah yang tak terduga. Ternyata itu ciri-ciri ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang bertakwa selalu Allah berikan solusi dalam kesulitan. Nomor dua, dengan fi'il mudhari Allah mengatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan sering Allah memberikan rezeki yang tak terduga-duga. Ini ciri ketakwaan. Jadi kalau kurang sering dapat rezeki tak terduga, padahal rezeki terduga dan tak terduga mana yang lebih manis? Tanggal 1 Anda dapat gaji 5 juta. Begitu Anda terima gaji 5 juta, tiba-tiba ada amplop isinya 2 juta, lebih sedikit. Ini apa ini 2 juta? Pokoknya buat kamu aja, tambahan beli pulsa. Apa ini? Bonus. Saya yakin jamaah sekalian, 2 juta dengan nilai yang lebih sedikit lebih membuat Anda gembira daripada 5 juta tadi. Makanya kalau Anda bertanya, kenapa orang-orang bertakwa sering mendapatkan pemberian tak terduga dari Allah? Pemberian tak terduga itu tidak selalu banyak. Tapi betapapun pemberian tak terduga itu tidak banyak, itu jauh lebih membahagiakan dan lebih manis. Sehingga karena pemberian tak terduga ini lebih membahagiakan, maka dia lebih cepat disyukuri. Kalau pemberian yang terduga ini biasanya nggak jadi syukur. Anda dapat gaji, tidak ada sujud syukurnya. Kenapa? Ini terduga. Karena ini sebuah pemberian yang terduga, Anda tidak melihatnya nikmat, tapi Anda melihatnya hak. Maka tidak ada syukur dan sujud syukur. Tapi 2 juta yang Anda dapatkan tadi secara tiba-tiba, tidak terduga-duga, itu mungkin Anda akan segera nyari tempat untuk sujud. Karena pemberian yang tak terduga itu lebih membahagiakan, sehingga ia cepat disyukuri. Itu alasannya orang-orang bertakwa selalu diberikan oleh Allah rezeki yang tak terduga. Tapi Anda jangan pula memahaminya dalam bentuk materi. Rezeki tak terduga berarti ada yang ngasih saya rumah. Rezeki tak terduga berarti ada yang ngasih saya kendaraan. Oh iya, itu salah satunya. Tapi jangan sempit-sempit juga. Karena teman kita saja bagian dari rezeki tak terduga sebetulnya. Rezeki ketika kita sedang gelisah, datang kawan yang mendampingi, ikut gelisah dengan kita sampai kita nggak merasa gelisah. Dulu dalam sebuah pertempuran, Nabi melihat Salamah ibnul Aqwa berperang membawa pedang tapi tidak ada perisai. Tahu perisai kan? Apa namanya tuh? Tameng. Jadi Salamah ini ibnul Aqwa pergi berperang membawa pedang tapi tidak ada tameng. Nabi melihat Salamah, kesini. Kamu udah punya tameng? Kata Salamah, tidak ada ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengambilkan tameng dan diberikan kepada Salamah ibnul Aqwa. Selesai bertempur, Nabi kita melihat Salamah tidak lagi memakai tameng itu. Kata Nabi SAW, wahai Salamah, tameng tadi di mana? Salamah ibnul Aqwa mengatakan, ya Rasulullah, aku lihat pamanku nggak punya tameng, akhirnya saya kasih pamanku. Nabi SAW tersenyum, beliau mengatakan, wahai Salamah, kamu seperti doa orang-orang dulu. Ya Allah, berikan aku teman yang aku cintai melebihi diriku sendiri. Ya Allah, berikan aku seorang teman yang aku cintai melebihi aku mencintai diriku sendiri. Ya karena tameng ini kan soal hidup dan mati kan. Tetapi Salamah radhiyallahu anhu memberikan tameng ini kepada paman. Padahal sama-sama butuh keselamatan dan kehidupan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wahai Salamah,
kau seperti, sambil Nabi kita tersenyum, seperti doa orang-orang dulu. Ya Allah, berikan aku seorang teman yang aku cintai melebihi aku mencintai diriku sendiri. Maka Anda jangan salah bahwa teman itu rezeki yang sangat luar biasa. Agar Anda tahu bahwa teman Anda rezeki yang luar biasa, nanti meninggal dulu. Ya, begitu meninggal, mobil Anda nggak pernah doain tuh. Rumah Anda juga nggak doain. Tapi rezeki yang bernama sahabat ini, ya salam, tengah malam sengaja dia bangun untuk mendoakan Anda. Makanya jangan sempit-sempit kali memahami rezeki itu. Rezeki itu uang. Emangnya kalau Anda mati uang itu bakal doain Anda? Ya tidak. Rezeki yang luar biasa adalah teman Anda, tapi teman yang saleh. Baik jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ghaniyun hamid, maha kaya, maha terpuji. Kenapa kekayaan Allah itu kekayaan yang terpuji? Karena Allah tidak butuh ketaatan orang-orang taat. Kekayaan yang disertai dengan rasa butuh itu bukan kekayaan yang terpuji bagi Allah. Maka kekayaan Allah kekayaan terpuji karena tidak butuh lagi Allah kepada siapa-siapa. Baik, inilah 10 kali penggandengan ghaniyun hamid. Lalu 1 kali digandengkan ghani dengan halim. Ini sudah berlalu pada pembahasan nama Allah Al-Halim, ayat 264 dalam surat Al-Baqarah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Innallaha huwal ghaniyyun halim. Ucapan yang baik kepada peminta-minta dan maaf untuk peminta-minta lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan. Dan Allah maha kaya lagi maha lembut. Ghaniyyun halim ayat 264 263. Salah satunya ya. Ghaniyun halim, maha kaya maha lembut, terdapat di ujung ayat yang menyuruh kita melakukan 2 hal kepada peminta-minta. Ucapkan kepada mereka kebaikan, kemudian berikan mereka maaf. Itu lebih baik daripada sedekah kalian yang menyakitkan. Ibnu Qayyim mengatakan, ucapan yang baik itu kebaikan, memaafkan peminta-minta kebaikan. Jadi kalau Anda berucap baik dan memaafkan, berarti Anda telah sedekahkan 2 kebaikan kepada peminta-minta itu. Karena peminta-minta ini kadang-kadang gedor-gedor rumah. Oh, kita pikir paket yang datang, ternyata yang datang minta beras. Oh, Masya Allah, kesal gak? Begitu Anda kesal, ingat ayat ini. Allah menuntut kita untuk memberikan 2 kebaikan kepada peminta-minta. Kebaikan pertama, qaulun ma'ruf, ucapkan kata-kata yang baik. Karena saat kita kesal, mungkin kita tidak mampu ucapkan yang baik. Udah izin RT belum? Kenapa minta-minta? Kamu kalau nggak izin RT nanti saya lapor. Di mana ucapan yang baik? Ucapkan yang baik. Nomor 2, berikan maaf, karena cara mereka seringkali bukan cara yang berkenan. Nah, kalau Anda ucapkan kebaikan dan Anda memaafkan sikap mereka yang salah, kata Ibnu Qayyim, melakukan 2 hal ini berarti Anda telah bersedekah dengan 2 kebaikan. Sedekah dengan 2 kebaikan ini tentu lebih baik daripada Anda kasih uang sambil nyakitin. Nih, 50.000 silakan ambil, tapi jangan nongol lagi kemari. Anda melakukan 1 kebaikan tapi dengan 1 kesalahan yang membatalkan kebaikan ini. Hasilnya apa? 0. Maka Allah Azza wa Jalla lakukan saja 2 hal tadi kepada peminta-minta. Lalu di ujung ayat Allah berfirman, wallahu ghaniyyun halim, dan Allah maha kaya lagi maha lembut. Jadi di dalam kekayaannya Allah lembut. Lembut dalam arti pengampun. Maka jangan sampai karena Anda punya kekayaan yang dibutuhkan peminta-minta,
lalu Anda tidak halim, Anda tidak lembut dengan kekayaan Anda. Kekayaan membuat Anda kasar, kekayaan membuat Anda nyakitin. Ini 50 juta ambil, 50 ribu ambil dan jangan sampai nongol lagi. Yang terakhir jamaah sekalian, Allah sebutkan penggandengan ghani dengan karim. Ghaniyun karim. Ini dalam surat An-Naml ketika Allah berbicara tentang Sulaiman alaihissalam. Iya, kita azan sebentar. Baik jemaah sekalian, Al-Ghani yang terakhir bergandengan dengan Al-Karim, yaitu pada ayat 40 dalam surat An-Naml. Ayat ini berbicara tentang satu keagungan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Anda tahu setelah Bilqis pada akhirnya menyerah dan akan datang sendiri dari negeri Sabah, Yaman, ke Palestina, tempat kekuasaan Nabi Sulaiman. Namun dalam perjalanan dari Yaman ke Palestina, Nabi Sulaiman ingin agar singgasana Bilqis itu dipindahkan ke istana Sulaiman. Sulaiman alaihissalam mengatakan, ayyukum ya'tuni bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang mampu sekarang juga membawa kursi singgasana Bilqis itu sebelum mereka sampai? Siapa yang bisa? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jin Ifrit mengatakan, Sulaiman, kursi singgasana Bilqis akan aku angkat dan sampai di sini sebelum Anda berdiri. Tapi Nabi Sulaiman ingin lebih cepat lagi. Allah berfirman, qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Lalu berkatalah seseorang yang memiliki ilmu tentang Alkitab, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Wahai Sulaiman, singgasana itu akan saya pindahkan sebelum matamu berkedip. Siapa laki-laki itu? Laki-laki yang diberikan oleh Allah ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu apa jemaah sekalian? Pengen tahu? Ilmu yang diberikan Allah tersebut dalam riwayat disebutkan mufassirun, Allah berikan kepada laki-laki itu pengetahuan tentang Ismul A'zam, tentang nama-nama Allah yang teragung di tengah dari sekian Asmaul Husna. Anda tahu Asmaul Husna? Lalu di dalam Asmaul Husna itu ada nama Allah yang dinamakan dengan Ismul A'zam. Sampai sekarang apa Ismul A'zam ini khilafiyah. Ada yang mengatakan Ismul A'zam itu adalah Allah. Ada yang mengatakan Ismul Azam itu adalah Hayyun Qayyum. Ada yang mengatakan Ismul Azam itu adalah Zul Jalali wal Ikram. Ada yang mengatakan Ismul Azam itu adalah Al-Ahadus Samad. Jadi ada nama yang sangat spesial dalam Asmaul Husna yang dinamakan Ismul Azam, namun Allah merahasiakannya. Ibnu Qayyim mengatakan Allah rahasiakan Ismul A'zam itu sebagaimana Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar. Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar agar semua orang sungguh-sungguh. Maka Allah pun merahasiakan Ismul A'zam agar kita sungguh-sungguh. Sebab kalau ketahuan Ismul A'zam itu Hayyun Qayyum, sudah Anda tidak lagi memakai nama yang lain. Termasuk Al-Ghani ini Anda nggak amalkan lagi. Baik. Intinya laki-laki tadi menyebutkan nama Allah Al-A'zam, berdoa, lalu kemudian kursi itu datang. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ketika Nabi Sulaiman melihat kursi singgasana Bilqis sudah ada di istana Sulaiman, beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah.
liyabluwani aashkuru am akfur, agar karunia ini menjadi ujian, apakah aku syukur atau aku tidak bersyukur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang bersyukur, syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi siapa yang tidak mau bersyukur, fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha pemurah. Nah, di sini digandengkan ghaniyyun karim, ghani maha kaya, karim maha pemurah. Kekayaan Allah bersamaan dengan kepemurahan. Karena kekayaan Allah bersamaan dengan kepemurahan, maka tidak ada yang tidak dapat bagian dari kekayaan itu. Semua orang dapat bagian, hanya saja dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Baiklah jemaah sekalian, itulah tafsir dari Al-Ghani. Kemudian yang kedua tadi penyebutannya dalam Al-Quran. InsyaAllah ada pertemuan kedua lagi tentang Al-Ghani ini dalam pembahasan apa saja iman dan ibadah-ibadah terkait dengan nama Allah Al-Ghani. Ada pertanyaan kah? Baik, Anda sudah ghani berarti udah cukup. InsyaAllah ta'ala kita cukupkan. Kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.